Oke, teman-teman, di sini kita bakal lihat soal cara menghitung estimasi beta. Nah, sebelumnya kita kan harus cari dulu berapa data closing price-nya. Closing price untuk Anthem dan IHSG. Nah, di sini udah ada, ini bisa dicari di YouTube, di Google. Habis itu di IDX juga ada. Ini data bulanan sesuai datanya yaitu selama 3 tahun kan. Habis itu ditaruh di sini datanya. Nah, habis itu kita mau hitung return ya kan, yang pertama disuruh. Rumus returnnya ini bisa dilihat kayak gini. Jadi maksudnya apa? Closing price ini kan closing price yang data dari sini nih, closing price IHSG kolom B4 nih dikurangi dengan sebelumnya yaitu B3, habis itu dibagi dengan yang sebelumnya tadi B3. Nah, contohnya gini, misalkan closing price-nya itu kan kayak gini. Nah, cara nyari return yang untuk Antam itu data yang ini kalian kurangi dengan data yang ini, habis itu nanti dibagi dengan data yang ini lagi. Kayak tadi rumusnya. Nah, kayak gini nih. Kayak begini. Jadi pakai tanda kurung dulu, habis itu dikurang, nih dikurang, habis itu nanti dibagi. Nah, nanti dapet kayak gini. Nah, lanjutin aja sampai bawah. Buat return IHSG juga sama, karena tadi return IHSG itu kan yang tadi Antam, yang ini IHSG, berarti yang diambil dari kolom yang ini. Nah, jadi rumusnya untuk yang bulan Januari itu ini dikurangi dengan Desember tahun 2018 dibagi lagi dengan bulan Desember tahun 2018. Dapat return IHSG-nya. Rumusnya sama kayak tadi, cuma beda kolom aja. Kalau yang tadi kan pakai kolom yang Antam, kalau yang ini pakai IHSG. Udah dapet, diterusin sampai bawah sampai kayak gini. Nah, udah dapet kan? Nah, habis itu kita mau cari hasil estimasi betanya. Nah, cara nyari estimasi betanya itu yang kemarin, cara rumus yang kemarin bisa dilihat di YouTube-nya Karita Rahayu kan, sampai dapet ininya, persamaannya. Nah, ini dapat dari mana sih? Ini dapatnya dari sini. Yang interceptnya yang ini dipindahin ke depan. Nah, yang bagian bawah, nah ini ntar masuk ke persamaan yang ini. Kayak gitu. Nah, ini udah dapet nih. Ini sama kayak tugas minggu kemarin kan. Habis itu kita mau carikan koreksi beta dimson. Nah, yang pertama harus kita lihat lagi, kalau buat koreksi beta dimson ini kita harus satuin dulu data closing price-nya sama return-nya yang tadi udah kita cari, dijadiin satu dalam satu tabel. Nah, habis itu karena rumus koreksi beta dimson ini kayak gini, jadi kita tuh harus nentuin dulu kalau tadi kan kita nyari estimasi beta secara keseluruhan kan, kayak gini gitu kan, dapatnya RI. Nah, kalau yang ini itu dapatnya itu dari beberapa beta perhitungannya. Jadi beta keseluruhan tadi kita pecah karena tadi 3 tahun disuruhnya kita bagi aja. Untuk tahun pertama itu jadi B-1. Karena di sini aku pakai tahun 2019, 20 dan 21, berarti secara berurutan B-1-nya 2019, B0-nya tahun 2020 dan B1-nya tahun 2021. Nah, itu diingat. Nah, habis itu kita bakal nyari lagi estimasi beta pakai cara yang ini tadi, pakai cara data analyze. Nah, kita ke data analyze, kita insert data salah, bukan insert data analyze. Nah, di sini kita pilih regresi kan sama kayak kemarin. Nah, habis itu untuk input Y range-nya itu kan dia pakai data return Anthem. Jadi di sini kita input year range-nya itu untuk return Anthem tahun 2019. Kenapa? Karena tadi kan kita B-1-nya 2019. Kita cari dulu tahun 2019-nya satu-satu. Nih, ini kan 2019 nih. Habis itu kita enter, terus ke X range-nya pakai IHSG tapi yang 2019. Kayak gini, habis itu kita enter. Nah, ini semua di checklist nih, dua ini. Habis itu nanti ditulis misalnya ini beta tahun 2019. Nah, kalau udah nanti kalian enter. Nah, karena ini tadi aku udah, jadi ini tinggal klik enter aja atau oke. Nah, ini aku close. Nah, nanti munculnya itu kayak gini.
Nih, munculnya kayak gini kan. Nah, sama kayak tadi datanya, tapi yang kita ambil cukup yang nilai betanya aja yang ada di sebelah sini yang aku bold 3,16906. Nah, ini kita apain? Kita masukin ke tabel yang koreksi beta Dimson tadi. Ini di bagian ini. Kita taruh di sini angkanya. Begitu juga seterusnya. Kalau misalnya B0, cari dulu pakai data analis. Habis itu kita ke regresi, kita oke. Nah, karena Y-nya tadi kan, kalau yang B0 ini kan tahun 2020. Berarti yang ini kita pilihnya Y-nya itu tahun 2020 untuk return. Nih, dari Januari 2020 sampai Desember 2020. Kita enter, habis itu untuk X-nya juga untuk IHSG dari Januari 2020 sampai ke Desember 2020. Nah, habis itu kita enter lagi. Nah, di sini kita ketik misalnya beta 2020. Habis itu kita enter, kita oke gitu kan. Karena aku udah, jadi aku silang aja. Habis itu nanti muncullah lagi kayak gini, beta 2020. Nah, dapat data ini kita bold. Nah, hasilnya kita pindahin lagi 2,6174 sekian ini ke sini. Nah, itu begitu seterusnya sampai tahun 2021. 2021 itu kan ada data di sini. Nih, aku udah ngitung. Nah, di sini dapat nih. Nah, udah selesai koreksi beta Dimson. Nah, rumus beta Dimson itu mudah. Jadi, kalian cukup tambahin aja. Nih, ini jawabannya. Kalian cukup tambahin aja dari sini, sini dan ini gitu. Jadi, di sini aku pakai sum. Kita sama aja dari sini sampai sini. Nah, nanti dapat hasilnya ini. Udah selesai. Ini jawaban untuk koreksi beta Dimson. Lanjut ke koreksi beta Scholes-William. Kalau misalnya koreksi beta Scholes-William, itu lebih rumit. Jadi kita harus nentuin return market yang ini. Return market min 1 dan return market 0 yang digunain. Nah, di sini kan kita udah nih cari. Nah, ini dapat dari mana sih? Nah, return marketnya ini sebenarnya return IHSG. Yang ini nih, yang ini setiap karena tadi kita konsisten beta min 1 itu kan 2019, berarti return market min 1-nya tahun 2019 juga untuk IHSG. Nah, berarti yang ini kita pindahin ke tabel yang ini. Nah, habis itu return market tahun 0-nya kan tahun 2020 di sini B0-nya. Berarti return market 0-nya tahun 2020. Kita pindahin dari data Januari 2020 sampai Desember 2020 ke kolom yang ini. Kolom yang ini nih udah aku pindahin. Nah, lalu kalau yang tadi kan tadi kita udah dapet nih. Yang ini data ini kita udah dapet. Nah, ini tinggal di copy paste aja. Di copy paste ke sini sampai sini kan. Nah, terus P1-nya tuh apa? Kan tadi belum ada P1. Nah, ini pembedanya. Nah, kalau di sini, kalau tadi kita cuma ngitung regresi dari return Antam sama IHSG. Nah, di sini kita juga ngitung regresi untuk return market. Jadi kita ke data analyze. Bentar, kita ke data analyze. Nah, di sini. Nah, habis itu kita pilih regresi. Nah, habis kita pilih regresi, kita input Y range-nya dan X range-nya. Nah, untuk Y-nya kita pakai yang return market 0. Nih yang ini, kita pakai yang ini, ya kan? Nah, habis itu untuk Y-nya untuk X-nya kita pakai yang ini, return market min 1. Nah, kalau udah kayak biasa semuanya di checklist, habis itu tulis return market regresi atau terserah kalian. Boleh ditulis atau apa aja gitu kan, terserah kalian. Nanti kan dapet. Habis itu kalian klik OK. Nah, karena di sini aku udah, jadi kita langsung aja ke hasil yang punya aku. Di hasil yang punya aku tadi nih. Nah, didapatlah dari market min 1 dan market 0 ini nilainya segini gitu, 0,489451. Nah, kita masuk lagi ke beta yang ini, koreksi Scholes. Nah, berarti nilai ini tadi dilambangkan dengan P pangkat 1. Nah, ini jawabannya dari data yang tadi kita pindahin. Yang tadi udah kita ketemuin nih. Ini kita pindah yang hitungan P1, kita pindahkan ke koreksi Scholes-William P1-nya. Nah, habis itu karena berhubung rumusnya dari koreksi beta Scholes-William itu kayak gini, ini ada di buku. Nah, jadi kita rumusin, selain ini ditambah, ini kan ditambah nih. Habis itu dia harus dibagi juga dengan 1 ditambah 2 P1. Berarti rumusnya 1 ditambah 2 dikali